Bismillah, cek. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah sampai di pembahasan yang terakhir. Sampai di pembahasan babul maf'ul li ajlihi. Sudah ketemu? Baik. Ini kita masih bahas tentang isim-isim yang harus dinasab atau hukumnya mansub. Yang hukum yang mansub, isim yang hukumnya harus mansub selanjutnya adalah bab al-maf'ul li ajlih, yaitu maf'ul li ajlih. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, ustaz sebagai musannif rahimahullah taala. Berkata penulis kitab Al-Imam Ibnu Al-Ajurrum Muhammad bin Muhammad Sanhaji rahimahullah taala, utawi iki iku babul maf'uli li ajlihi, bab maf'ul li ajlih. Nek wong Jawa biasane li ajlih ngene macane. Ngene li ajlih ini menurut kaidah apa? Makharijul huruf ya. Bab maf'ul li ajlihi. Enggak cepat ya. Apa itu maf'ul li ajlih? Maka di sini disebutkan pengertiannya. Wa huwa, yaitu al-ismu isim, al-mansubu yang mansub, alladzi yang yuzkaru disebutkan. Ya. Wa huwa lan utawi maf'ul li ajlih iku al-ismul mansubu isim kang nasab, alladzi yudkaru kang den sebut apa isim mansub, bayanan ya, kelawan dadi penjelas lisa babi wuqu'il fi'li, krana sebab tumiboni fi'il. Jadi isim maf'ul li ajlih adalah isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas, bayanan ya, sebagai penjelas dari apa ya, lisa babi wuqu'il fi'li, penjelas untuk sebab terjadinya satu fi'il, lisa babi untuk sebab wuqu'i terjadinya fi'il. Nahwa qaulika, ing dalam contone ucapan sira, qama wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, ijlalan krana mulyaake li amrin maring amr. Contohnya qama Zaidun, Zaid berdiri. Untuk apa? Ijlalan, untuk memuliakan. Ya, jadi maf'ul li ajli itu tujuannya disebutkan untuk menjadi atau sebagai sebab dari terjadinya satu fi'il. Di situ fi'ilnya mana? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Mana fi'ilnya? Qama artinya berdiri. Telah berdiri Zaidun Zaid. Zaid jadi apa? Iya, jadi fa'il. Jadi fa'il, berdiri, Zaid berdiri. Nah, ijlalan di situ disebutkan ijlalan sebagai penyebab kenapa kok Zaid berdiri. Itu yang dimaksud dengan penjelasan sebab terjadinya fi'il. Jadi Zaid berdiri kenapa? Karena memuliakan, ijlalan, untuk memuliakan. Terhadap siapa? Li amrin, terhadap Amr. Wa lan qasattu nyejo sapa ingsun, wis nyejo sapa ingsun ka ing sira, ibtigha ma'rufika, krana nyuprih kebaikane sira. Wa qasattuka, dan saya apa ya? Qasattuka itu apa ini bahasa Indonesia ya? Saya datang, ya itulah gampang ya. Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Qasada yaksidu itu datang.
Qasada yaksidu datang, ibtigha'a mencari atau berharap, ma'rufika kebaikan kamu. Di situ fiilnya mana? Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasad ya, qasada yaksidu, qasadtu ya, qasadtu. Itu fiilnya qasada. Fa'ilnya tu. Maf'ulnya ka. Ibtigha'a di situ kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Karena ibtigha'a disebutkan sebagai alasan kenapa terjadi fi'il tadi. Kenapa kok saya pergi kepadamu? Ibtigha'a ma'rufik. Karena mencari kebaikanmu. Sekarang kita jelaskan dengan bagan supaya lebih gamblang. Bab maf'ul li ajlihi. Li ajlihi itu kalau terjemahkan karenanya gitu. Karenanya. Maf'ul li ajlihi. Apa itu maf'ul li ajlihi? Adalah apa? Isim mansub, jadi harus mansub ya, yang disebutkan sebagai penjelas untuk sebab terjadinya fi'il. Jadi maf'ul li ajlih itu yang pertama dia isim mansub, maka dia harus mansub. Nggak boleh mau bikin maf'ul li ajlih tapi dia di rofa, ya nggak boleh. Mau bikin maf'ul li ajlih tapi dia di khafat, ya nggak boleh. Dia harus mansub. Yang kedua, dia harus posisinya itu sebagai penjelasan kenapa kok terjadi fi'il tersebut. Alasan terjadinya fi'il tersebut. Nah, contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama fi'il, ini fi'ilnya. Ini fa'ilnya. Ini maf'ul li ajli. Apa ya candane maf'ul li ajli ya? Maf'ul li ajli tandane apa nae? Mim jim ngono ya paling. Ini wis. Maf'ul li ajli. Ya, ini. Qoma berdiri, Zaidun Zaid. Ijlalan. Artinya apa? Memuliakan. Atau pemuliaan, ya, pemuliaan. Kenapa? Karena dia masdar. Pemuliaan. Disebutkannya maf'ul li ajli sebagai alasan kenapa terjadinya fi'il qoma tadi. Yang berdiri ini. Jadi Zaidun berdiri, alasannya pemuliaan terhadap Amr. Contoh kedua, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qasadtuka, saya datang padamu. Maaf, fiilnya ini qasadtu, tunya sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul bi, ini maf'ul li ajli. Maka maf'ul li ajli, maf'ul li ajli yang ini, kalau yang ini sudah masuk ke mudhof ilaih. Mudhofnya kemana? Mudhof ke maf'ul li ajli gitu, ya. Jadi ini mudhof ilaih. Makanya kenapa kok disebutkannya maf'ul li ajli yang ini aja. Nah, maf'ul li ajli ini harus ya ini tadi lupa. Ini harus mansub. Enggak boleh ijlalun. Terus ditanya kenapa dibaca ijlalun? Maf'ul li ajli. Oke, salah.
Kalau mau maf'ul ajli dibaca ijlalan. Ya, nggak boleh ijlalun. Ini juga ibtigha'a. Ini maf'ul ajli. Ibtigha itu mencari. Ya. Atau pencarian gitu ya. Ibtigha'a ma'rufik, untuk mencari kebaikanmu. Iki simunimu ya, kebaikanmu. Maka di sini ibtigha'a, maknanya dia adalah maf'ul ajli. Karena mencari ini menjelaskan alasan kenapa saya datang. Adapun ma'rufika ini mudhof ilaih. Dia nggak ikut ini, maksudnya dia nggak ikut maf'ul ajli. Makanya kan ditanya ma'rufika loh, kenapa kok kasroh? Karena dia mudhof ke ibtigha, mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih, mudhof kemana? Mudhof ke ma'ruf gitu. Jadi mudhof cuma satu. Kalau mudhof ilaih itu bisa banyak. Mudhof ilaih 5 pun nggak apa-apa. Ma'rufika ini harusnya kasroh. Cuma karena dia mabni nggak bisa dirubah ya tetap ka. Nggak bisa ma'rufiki. Kalau ki sudah berubah makna. Ya. Dalam membuat atau dalam susunan maf'ul ajli itu ada beberapa syarat yang perlu diketahui. Yang pertama, maf'ul ajli harus terbuat dari masdar. Ya. Maka kalau kita dilihat di sini ini masdar. Ini masdar ya apa kira-kira? Fi'ilnya apa? Fi'ilnya kira-kira? Fi'ilnya apa kira-kira? Kaidahnya dua huruf itu dalam bahasa Arab biasanya disatukan dengan tasdid. Yang di sini, yang dua huruf gandeng apa? Huruf apa? Dua huruf yang gandeng. Lam. Dua huruf yang gandeng lam. Maka di sini taruh dulu lam. Slet. Tinggal masukkan. Ini kira-kira sebelum itu wis, iki kira-kira wazane sing ndi? Wazan sing sampean maca nang tasrifan iki. Wazane sing ndi? Ijlalan. Bukan ono ta'ilan. Apa? Ijlalan. Yang 8 tadi ya. Iya, yang tulatin masjid. Kira-kira wazan apa ini? Apa? Tahan, wazan apa kira-kira? Hah? If'alan. Berarti fi'ilnya wazannya gimana? Fi'ilnya wazannya gimana? Wazannya gimana? Iya bener, if'alan. Wazannya gimana? Iya fi'il madinya ya, Bu. Loh, masa gak ngerti? If'alan, muf'alan, fawa muf'ilun, wa dzaka muf'alun, afilatu fi'il muf'alun. Nah, kudu. Nah, kira-kira apa fi'il madinya? Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini aslinya ajlala ini. Kan ini. Ajlala yujlilu ijlalan. Ya kan? Ya, cuma nek wong Arab ngomongin langsung ini. Ajalla yujillu ijlalan. Nah, kesawan ngomong ajlala. Sawan wong Arab gak serantanan. Ini kira-kira fi'ilnya apa? Apa wazannya? Ibtigha, ifti'alan. Berarti wazan fi'il madinya gimana? Wazan fi'il madinya. Kalau maksudnya ifti'alan wa mufta'alan fa wa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'ila tafta'il mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Berasal dari kata ibtagha yabtaghi ibtighaan wa mubtaghaan fa huwa mubtaghiun mubtaghin wa dzaka mubtaghan dan seterusnya. Jadi dia dibuat dari apa, Mas? Masdar. Enggak boleh di sini qama zaidun mujlilan misalkan. Mujlilan berarti dia
wazan yang mana? Wazan fa'il. Ajalla yujillu ijlalan wa mujlalan fahuwa mujlilun. Kalau kemarin kaidahnya nikmari fahuwa mesti kaidahnya dia wazan fa'il. Enggak boleh qoma zaidun mujlilan. Memuliakan enggak boleh. Kalau mau bikin maf'ul ajlih dia pakai masdar. Yang kedua sifatnya harus maknawi. Apa sifatnya harus maknawi itu? Maf'ul ajlih ini sifatnya harus maknawi, nggak boleh kata kerja yang sifatnya fisik. Misalkan apa? Kata kerja yang sifatnya fisik. Kalau ini kan memuliakan. Memuliakan itu dalam hati. Sifatnya bukan fisik. Contoh ya, contoh kata kerja yang sifatnya fisik, makan. Fisik, makan. Kan nggak mungkin makan dalam hati. Makan ya, berjalan itu sifatnya fisik. Kalau ini maka kalau maf'ul ajli itu sifatnya maknawi. Marah itu maknawi juga. Nah, misalkan qoma zaidun apa? Ghadaban misalkan. Ghadaban li amrin. Qoma Zaid berdiri ghadaban karena marah. Bisa. Tapi kalau qoma Zaidun membaca misalkan. Membaca. Qoma Zaidun qiraatan enggak mungkin, enggak bisa. Maka dia harus maknawi. Ini juga mencari ini maknawi. Ya. Disebut maknawi. Ya. Mencari atau berharap ini sebenarnya. Mencari atau berharap. Jadi kalau mencari kan tolaba. Ya, bahasa. Wakeh. Cuma kemarin kaidahnya itu dalam bahasa Arab itu meskipun dia muradif itu kata sinonim, pasti ada perbedaan meskipun sedikit. Jadi ibtigha ini mencari dengan ada harapan gitu. Kembali maka dia harus maknawi, enggak boleh yang fisik. Tidak boleh yang bersifat fisik. Misalkan jalastu akalan lisa makin. Misalkan saya duduk untuk makan ikan, nggak bisa. Salah kalau dalam tata bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Akalan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya maf'ul ajli ini harus menjadi alasan terjadinya fi'il. Tidak boleh di luar dari itu, kemudian tidak boleh tidak menjadi alasan terjadinya fi'il. Misalkan alasan terjadinya hal yang lain, ya, tidak bisa. Jadi harus menjadi alasan terjadinya fi'il. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau makna jawanya gimana, Dok? Ijlalan krono. Atau bisa krono arai gitu. Krono arai. Ini kayak pepet. Misalkan kau mau ngatek sapa Zaidun Zaid ijlalan krono arai mulyaake li amrin maring amar. Kosotuka kosotu wus teko. Ya kosotu wus nyejo sapa ingsun ka ing sira ibtigha ma'rufika